GBI Kuningan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kita dapat kembali lagi dalam ibadah Eva. Kiranya damai sejahtera Tuhan ada bersama dengan kita dimanapun kita berada. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai hidup kita, menyertai keluarga kita, menyertai pekerjaan kita, dan menyertai segala hasil usaha kita. Kita mau berdoa sebelum kita menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Bersama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat malam hari ini, malam yang indah ini. Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk menaikkan segala doa kami, untuk menaikkan segala syukur kami. Izinkan kami Tuhan menyembah Tuhan pada malam hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami, biarlah Roh Kudus-Mu melingkupi setiap hati kami. Biarlah penyembahan kami Tuhan dapat meninggikan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kami sadar Tuhan bahwa kami manusia yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kekurangan. Kau Tuhan telah sucikan kami di atas kayu salib-Mu dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Berkati Tuhan dimanapun kami berada, biarlah Tuhan menyertai kami. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Mari Bapak, Ibu yang sudah dikasihi Tuhan, kita mau naikkan segala penyembahan kita, kita mau naikkan segala syukur kita kepada Tuhan malam hari ini. Kita mau fokuskan hati kita mau fokuskan diri kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya.
ketika kami mendengarkan firman-Mu, ketika kami menyembah-Mu, kami bisa rasakan hadirat-Mu dimanapun kami berada, Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Bapa. Haleluya. Kita mau katakan pujian sebelum mendengarkan firman. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena menjagaku kuat, karena Kau menopang hidupku. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Yesus, mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi katakan, ku yakin. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku Tuhan, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjagaku kuat, karena Kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin Tuhan. Tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Dengan senang hati katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagimu. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagimu Tuhan tiada yang
Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkan, ku diangkat, ku diangkat dan dipulihkannya. Bersyukur Yesus, kami telah menaikkan pujian penyembahan kami Tuhan. Kiranya namamu semakin dimuliakan, namamu yang semakin disenangkan melalui pujian kami, melalui penyembahan kami, melalui suara kami, melalui hati kami yang paling dalam Tuhan. Biarlah Kau Tuhan terima Tuhan Yesus. Biarlah namamu Tuhan semakin kami tinggikan, semakin kami muliakan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Kau memberkati setiap kami yang mendengarkan, menjadi berkat, menjadi benih-benih yang dapat kami tabur dimanapun Tuhan kami berada Tuhan Yesus. Biarlah kami menjadi garam dan terang dunia dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah kami menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan melalui firman ini Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu, berikan hikmat yang daripada-Mu Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan, saya bersyukur pada minggu ini kita bisa lagi bersatu bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada Eva minggu ini. Saya berharap Bapak Ibu yang ada di tempatnya masing-masing keadaan sehat, panjang umur, biarlah kasih Tuhan senantiasa menyertai hidup Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Saya sangat bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita sama-sama mempelajari firman Tuhan pada hari ini, pada minggu ini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, saya bawa judul renungan pada minggu ini yaitu komunikasi keluarga di era modern. Nah, kita percaya bahwa komunikasi yang sangat paling dibutuhkan di dalam sebuah keluarga. Nah, kita mau baca dulu di dalam Kolose 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Ayat yang ke-16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ayat yang ke-17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, demikian firman Tuhan.
eh, di tengah-tengah kian berkembangnya teknologi, informasi yang demikian cepat, perkembangan teknologi informasi yang sangat berkembang dengan cepat, komunikasi di antara anggota keluarga perlu mendapat perhatian yang khusus. Bagaimanapun komunikasi yang baik tidak akan terjadi sendirinya. Bagaimana komunikasi keluarga yang sehat di era modern berdasarkan prinsip Kolose 3 ayat 17. Nah, itu yang akan kita bahas bersama-sama, yang akan saya bawakan. Bagaimana komunikasi yang baik di dalam keluarga tidak akan terjadi sendirinya tanpa adanya orang-orang yang melakukan hal tersebut. Dia tidak akan terjadi komunikasi yang baik kalau pribadi yang satu dengan yang lain tidak pernah yang namanya itu adalah membicarakan hal-hal yang dari yang kecil. Nah, kita akan belajar mengenai komunikasi, bagaimana sih komunikasi keluarga yang sehat di era modern berdasarkan prinsip Kolose 3 ayat 14 sampai 17. Yang pertama kita akan bahas yaitu komunikasi berdasarkan kasih dan damai sejahtera. Kita bisa baca lagi di dalam ayat yang ke-14 dan yang ke-15 yang berkata bahwa dan di saat semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Nah, yang ke-15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Kasih adalah semen yang dapat merekatkan dan lem yang dapat pengikat sebagai pengikat yang mempersatukan anggota keluarga. Nah, kita percaya kalau tidak ada kasih di dalam sebuah keluarga, maka kecil kemungkinan yang namanya untuk ada damai di dalam sebuah keluarga. Kalau tidak ada kasih, kecil kemungkinan bahwa keluarga itu baik-baik saja, kecil kemungkinan kalau tidak ada kasih. Nah, dalam sebuah keluarga itu sebabnya yang utama dan terutama itu adalah kasih di dalam keluarga. Karena kasih adalah semen perekat dan lem pengikat yang mempersatukan anggota keluarga. Jika tidak ada kasih dalam sebuah keluarga, maka tidak ada perekatnya, tidak ada lemnya, tidak ada pemersatunya di dalam sebuah keluarga. Nah, Bapak Ibu Saudara dan saudari dikasih dalam nama Tuhan. Nah, apakah di dalam keluarga kita ada kasih yang menjadi perekat atau yang menjadi lem dalam sebuah keluarga kita? Nah, kita bisa cek lagi di keluarga kita masing-masing. Jika kasih dan damai sejahtera Kristus yang mendasari keluarga kita, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pasti komunikasi akan menjadi suatu yang menyenangkan di dalam keluarga. Nah, kita percaya kalau ada kasih dan damai sejahtera dalam sebuah keluarga, dalam satu keluarga, maka itu akan menjadi suatu yang menyenangkan di dalam keluarga. Bukan formalitas semata, bukan sebagai tanda, tapi kasih itu adalah suatu yang menyenangkan di dalam sebuah keluarga, bukan menjadi formalitas semata. Kasih mendorong untuk menerima orang lain dengan ketulusan. Nah, kasih itu adalah tulus, dia mau menerima kekurangan pasangannya, dia mau menerima kekurangan orang lain. Nah, mengampuni bila bersalah dan memotivasi untuk tidak menyembunyikan sesuatu kepada anggota keluarga. Di dalam kasih tidak ada
yang namanya anggota keluarga menyembunyikan atau menyimpan masalah. Pasti kalau ada kasih di dalam keluarga, saya yakin dan percaya meskipun itu kita beritahu kepada pasangan kita, meskipun itu akan menyebabkan ke keributan sedikit. Nah, saya percaya ketika kita menyampaikannya dengan kasih, menyampaikan pasangan kita dengan kasih, nah pasti ada jalan keluarnya di dalam setiap komunikasi itu. Nah, itulah sebabnya mengapa komunikasi dalam keluarga itu wajib atau harus dilakukan. Nah, yaitu kita harus menyampaikannya dengan kasih. Nah, ketika ada kasih dalam keluarga, maka damai sejahtera yang menjadi pondasi kita di dalam sebuah keluarga. Nah, saya percaya saya sebagai anak, saya harus menaruhkan kasih kepada saudara-saudara saya. Saya sebagai anak, saya harus menaruhkan kasih kepada papa saya. Saya sebagai anak harus memberikan kasih kepada keluarga, paman, bibi, tante misalnya. Nah, itulah mengapa sebabnya kasih itu adalah dasar, perekat, lem yang menjadi pemersatu di dalam sebuah keluarga. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah ada kasih di antara keluarga Bapak Ibu? Nah, jika belum ada, mari kita sama-sama memberikan kasih itu kepada keluarga kita, agar keluarga kita menjadi keluarga yang menyenangkan, menjadi keluarga yang damai, yang mendorong orang lain dengan ketulusan. Ketika mengambil keputusan, maka kita harus menopang, harus mendukung, meskipun secara manusiawi kita tidak menyetujuinya, tapi percayalah apa yang menjadi keputusan kita, itulah yang menjadi kemauannya Tuhan dalam keluarga kita. Yang terutama adalah taruh kasih di dalam komunikasi keluarga dan damai sejahtera di dalam keluarga kita. Nah, yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, yaitu komunikasi dengan hikmat Kristus. Nah, kita bisa baca di dalam ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan menyanyikan rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Nah, yang kedua adalah komunikasi dengan hikmat Kristus. Kita sebagai orang-orang yang percaya, saya percaya bahwa hikmat Kristus ada dalam hati kita, dalam hidup kita. Pada saat kita berkomunikasi, bukan hanya keterampilan atau skill pribadi yang kita butuhkan, bukan hanya kemampuan, bukan hanya skill kita yang dibutuhkan dalam sebuah keluarga, namun saya percaya adalah yang kita butuhkan adalah hikmat Kristus. Nah, skill dan kemampuan mungkin hanya bersifat terbatas, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ada waktunya skill itu dapat terlihat, ada waktunya keterampilan itu dapat terlihat, namun hikmat yang dari kasih Kristus itu, saya percaya dan meyakini bahwa hikmat Kristus itu bersifat sangat permanen dan sangat dibutuhkan di dalam sebuah komunikasi dalam keluarga. Untuk menyampaikan sesuatu dengan cara yang tepat dan pada saat yang tepat pula. Nah, itu mengapa sebabnya hikmat Kristus dibutuhkan di dalam keluarga. Ya, untuk menyampaikan komunikasi, menyampaikan sesuatu dengan cara yang tepat dan pada saat yang tepat pula. Skill dan keterampilan itu tidak bisa menentukan bahwa waktunya ini tepat, bahwa perkataannya ini tepat, bahwa perkataannya ini benar, namun yang menentukan adalah hikmat kita yang diberikan Tuhan di dalam keluarga kita.
Nah, hikmat Kristus yang menjadi komunikasi yang kita butuhkan di dalam sebuah keluarga. Dengan hikmat Kristus kita bisa mengajar, kita bisa menegur dengan tepat pada saat berkomunikasi dengan keluarga. Nah, hikmat yang kita butuhkan adalah hikmat Kristus yang bisa mengajar, bisa menegur dengan tepat pada saat komunikasi dengan keluarga. Ketika kita menegur dengan cara yang emosi, dengan cara yang marah-marah, dengan suara yang keras, suara yang lantang, itu mungkin akan saling menyakiti Bapak Ibu. Nah, apalagi waktunya yang tidak tepat. Nah, kita percaya ketika kita sudah banyak sekali menyimpan kemarahan, mungkin kita dalam keluarga banyak menyimpan kekesalan, ketika kita meluapkannya di waktu yang tidak tepat, di waktu yang kata-katanya tidak tepat, nah itu akan menambah sebuah kerusakan di dalam sebuah keluarga. Karena hikmat Kristus yang tidak kita miliki, nah itu akan merusak segalanya. Karena apa? Karena kita mungkin mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan keterampilan, mengandalkan skill kita, nah mengandalkan pekerjaan kita, mengandalkan kedudukan kita dalam sebuah keluarga tanpa memakai hikmat Kristus, tanpa menggunakan hikmat Kristus. Kita katakan, kita menegur dengan sesuka hati kita, dengan kata-kata yang membuat kita puas, namun percayalah itu tidak akan dapat diterima dengan baik oleh orang yang kita tegur dan orang yang kita ajar. Nah, karena apa? Karena waktunya tidak tepat dan saatnya dan waktu tidak tepat, tempatnya tidak tepat ya. Karena apa? Karena kita mengandalkan keterampilan kita, mengandalkan skill kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, adakah pengalaman Bapak Ibu mendapatkan hikmat Kristus terutama di era komunikasi yang terus berkembang ini? Apakah kita mendapatkan hikmat selama kita berada di era komunikasi yang modern ini, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Nah, Bapak Ibu bisa jawab pertanyaannya di dalam hati saja. Nah, bahwa di dalam sebuah keluarga sangat dibutuhkan namanya hikmat Kristus. Bukan kekuatan kita, bukan skill, keterampilan. Itu hanya bersifat sementara, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan. Nah, kita percaya bahwa ketika kita minta kepada Tuhan hikmat itu kepada Tuhan Yesus Kristus, pasti Tuhan akan memberikannya ketika kita memintanya dengan sungguh, ketika kita memintanya dengan hati yang rindu akan hikmat Tuhan, maka Tuhan akan berikan kepada kita. Ketika kita juga mengajar, kita harus butuhkan hikmat, dan ketika kita menegur, kita juga butuh hikmat Kristus di dalam keluarga kita. Apakah keluarga kita ada hikmat Kristus di dalam pribadi kita, di dalam keluarga kita? Apakah kita selama ini sebagai anggota keluarga ada hikmat Tuhan yang turun atas hidup kita? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama mengkomunikasikan, membicarakan, mengajar, menegur dengan hikmat Kristus. Kita mau sama-sama memberikan teguran, memberikan ajaran kepada sama anggota keluarga kita, sama kerabat jauh, kerabat dekat kita. Kita harus komunikasikan dengan hikmat Tuhan tanpa ada campur tangannya keterampilan, tanpa ada campur tangannya skill.
Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, nah itulah sebabnya mengapa komunikasi dengan hikmat Kristus itu sangat dibutuhkan, karena supaya dia tidak di dalam sebuah keluarga biar terus merasakan damai tersebut, merasakan sesuatu yang menyenangkan dalam keluarga. Nah, yang ketiga adalah komunikasi untuk memuliakan Kristus. Nah, dalam ayat yang ke-17, nah dikatakan bahwa dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, poin yang ketiga yaitu adalah komunikasi untuk melayani Kristus. Nah, tujuan akhir dari semua hal yang kita lakukan sebagai orang percaya adalah untuk memuliakan Kristus. Sekali lagi saya katakan, tujuan akhir dari semua hal yang kita lakukan sebagai orang percaya adalah untuk memuliakan Kristus. Keluarga dapat menjadi tempat pertama untuk setiap anggotanya berlatih memuliakan Kristus dalam hidup keseharian. Nah, mengapa sebabnya bahwa ketika anak bayi atau anak kecil diajarkan untuk berdoa, diajarkan untuk memuji Tuhan, diajarkan untuk mengucap syukur. Nah, dari sejak kecil diajarkan. Nah, itu mengapa sebabnya dari awal kita diajar atau orang tua mengajar anaknya untuk melakukan hal tersebut, karena komunikasi itu untuk memuliakan Kristus dalam hidup kita sehari-hari. Orang tua mengajarkan prinsip ini kepada anaknya, kemudian anak-anaknya yang belajar menerapkan di dalam keluarga. Jadi, orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya tentang prinsip-prinsip memuliakan Kristus. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, dari hal yang terkecil, misalnya mimpin doa makan, mengajarkan doa sebelum tidur, mungkin membaca buku yang berceritakan tentang firman Tuhan yang ada gambarnya. Nah, kita sebagai orang tua harus mengajarkan itu kepada anak-anak kita, biar anak-anak yang ada di dalam keluarga yang belajar menerapkannya di dalam keluarga kita masing-masing. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, dari awal saya katakan tujuan akhir dari semua yang kita lakukan sebagai orang percaya adalah memuliakan Kristus. Keluarga dapat menjadi tempat pertama untuk setiap anggota keluarga berlatih memuliakan Kristus. Nah, bukan gereja tempat pertama kita untuk memuliakan Kristus, namun keluarga di dalam keluargalah yang menjadi tempat kita berlatih untuk memuliakan Kristus, untuk mengajarkan prinsip-prinsip itu kepada anak-anak kita, dan anak itu juga akan mengajarkannya, menerapkannya dalam sebuah keluarga. Apakah yang sering menjadi kendala bagi keluarga kita untuk berkomunikasi satu dengan yang lain? Nah, Bapak Ibu bisa menjawab. Nah, apa yang menjadi kendala yang sering terjadi bagi keluarga untuk komunikasi satu dengan yang lain? Nah, mungkin yang menjadi kendalanya itu adalah, menurut saya, di masing-masing keluarga itu sudah mengenal alat komunikasi handphone. Nah, alat komunikasi handphone sangat sering kita jumpai digunakan untuk anak-anak yang kecil-kecil, untuk anak-anak yang masih balita. Namun dia sudah mengerti
alat komunikasi itu. Ketika anak itu nangis, dia menangis, terus orang tuanya kasih handphone untuk nonton YouTube biar diam. Nah, menurut saya itu adalah salah satu hal yang dapat merugikan. Nah, ketika dia sudah terbiasa dengan ketika dia menangis, ketika dia sedang marah, dia diberikan handphone. Nah, itu akan menjadi alasannya sehingga si anak tersebut menjadi alasan untuk meminta HP tersebut. Sebenarnya anak tersebut tidak membutuhkan yang namanya handphone. Nah, mungkin saja si anak itu bermaksud mungkin dia kesakitan atau segala macam di bagian tubuhnya. Tapi ketika kita memberikan handphone, dia akan diam sebentar. Nah, padahal yang terjadi adalah apa? Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, nah, kita sebagai orang tua harus mengajarkan untuk memuliakan Kristus di dalam keluarga kita, di dalam masing-masing anggota keluarga kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan, itu ada 3 poin. Nah, poin yang ketiga itu yaitu memuliakan Kristus. Nah, apa yang menjadi kendala itu adalah pertanyaannya dalam komunikasi dalam satu sama lain. Mungkin kurang waktu, sering bekerja, sering menyibukkan dengan hal-hal yang duniawi. Nah, kita boleh bekerja tapi kita jangan lupa menyisihkan waktu untuk memuliakan Kristus, untuk mengajarkan prinsip itu kepada anak-anak kita yang ada di rumah. Hanya itu saja yang saya dapat sampaikan. Yang ketiga poin ini adalah mari kita sama-sama belajar di dalam keluarga kita, di dalam komunikasi keluarga. Yang pertama adalah komunikasi berdasarkan kasih, damai sejahtera, komunikasi dengan hikmat Kristus, dan yang ketiga adalah komunikasi memuliakan Kristus Yesus. Nah, itu adalah poin yang ketiga yang kita bahas pada minggu ini, pada hari ini. Mari kita sama-sama bangun komunikasi dengan anggota keluarga berdasarkan kasih dan damai sejahtera Kristus, hikmat Kristus, dan dengan tujuan untuk memuliakan Kristus. Mari kita sama-sama belajar ketiga hal tersebut. Mari sama-sama kita ajak anggota keluarga kita. Mari kita sama-sama lakukan ketiga hal tersebut di dalam keluarga kita, agar keluarga kita menjadi keluarga yang damai, menjadi keluarga yang bahagia di era modern ini. Dunia semakin jahat, namun saya yakin dan percaya yang menguatkan kita di dalam sebuah keluarga, dunia semakin canggih, komunikasi juga semakin berkembang pesat. Nah, kita tidak mau keluarga kita dikendalikan oleh teknologi yang semakin berkembang, dunia yang semakin berkembang. Kita tidak mau dunia memasuki keluarga kita, merusak keluarga kita. Nah, itu caranya yang ketiga tersebut, Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih, yaitu adalah berdasarkan kasih dan damai sejahtera, hikmat Kristus, dan dengan tujuan memuliakan Kristus Yesus. Amin buat firman Tuhan pada sore hari ini, pada malam hari ini, pada minggu ini. Saya bersyukur karena Tuhan masih berikan kesempatan kita untuk sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat hari ini kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan dapat jatuh ke tanah yang subur, Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya, kami yakini Tuhan bahwa kami dan keluarga kami akan
menjadi keluarga yang memuji Tuhan, yang menjadi keluarga penuh dengan kasih, damai sejahtera. Biarlah Tuhan Yesus, setiap keluarga kami yang Tuhan telah bentuk, biarlah menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang memuliakan Kristus, dan berkati setiap keluarga lepas keluarga dimanapun berada. Tuhan Yesus yang baik, karena kami yakin dan percaya Tuhan yang menyertai. Tuhan tak akan pernah meninggalkan setiap keluarga, setiap orang-orang yang percaya. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih atas pemberitaan firman-Mu Tuhan. Kau memberkati setiap hamba-hambamu dimanapun berada. Tuhan Yesus yang baik, setiap jemaatmu yang berada dimanapun mereka berada, Tuhan Kau sertai, Kau pimpin, Kau tuntun, dan berkati pribadi lepas pribadi Tuhan yang menjadi kepala keluarga. Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap kepala keluarga, Kau juga memberkati setiap ibu rumah tangga, Kau juga memberkati setiap anak-anak, menantu, cucu dalam sebuah keluarga. Biarlah setiap keluarga ini Tuhan Yesus, keluarga yang memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan Yesus. Berkati setiap pekerjaan jemaat Tuhan, berkati segala usaha, pekerjaan. Biarlah Tuhan Yesus yang campur tangan, biarlah Tuhan Yesus yang menyertai. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan Yesus buat anugerah Tuhan yang menyertai hidup kami hingga pada saat ini. Tuhan, kami masih merasakan sukacita daripada Tuhan. Mungkin ada jemaatmu, keluargamu yang sedang mengalami kesusahan, Engkau Tuhan Yesus hibur, Engkau Tuhan Yesus topang, yang dalam pergumulan juga kami bawa dalam doa. Tuhan, biarlah setiap keluargamu Engkau Tuhan Yesus pimpin, topang Tuhan Yesus dalam sebuah keluarga. Biarlah Tuhan yang menjadi pemimpin dalam setiap keluarga, menjadi kepala keluarga di dalam setiap keluarga. Tuhan Yesus yang baik, biarlah Engkau menjadi pemimpin yang tertinggi dalam setiap keluarga. Dan kami bersyukur juga Tuhan Yesus buat keluarga-keluarga kami. Tuhan Yesus yang baik, ampuni setiap salah dan dosa kami. Ada keluarga-keluarga kami yang sakit, Engkau pulihkan, berikan kesehatan, panjang umur. Dan Engkau juga Tuhan Yesus berkati setiap anak-anak-Mu yang dalam pendidikan, serahkan ke dalam tangan Tuhan, campur tangan Tuhan. Ada setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang baik. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Biarlah Tuhan Yesus yang menyempurnakannya. Biarlah Tuhan Yesus yang memberikan kami hikmat untuk dapat mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.